Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari suatu hadis ya di buku kita Islamic Studies ya tentang yusrul Islam wa samahah, ya, kemudahan dalam agama Islam dan toleransi. Hadis ini didasari dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushaddu ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati wa rawhati wa syai'un minad duljati. Jadi ini hadis yang sangat populer sekali yang mengabarkan kepada kita bahwa agama Islam itu penuh dengan kemudahan, dan siapa saja yang berusaha untuk saklek, kaku dalam beragama ini, maka dia akan dikalahkan sendiri oleh agama itu. Kira-kira Nanda semua tafsirannya atau terjemahannya seperti ini ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala, semoga Allah merahmatinya, meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun", sesungguhnya agama itu adalah mudah. Mudah untuk diamalkan, mudah untuk dimengerti, dan mudah untuk diajarkan. Walan yusaduddin ahadun illa ghalabahu, dan tiadalah satu orang yang berusaha terlalu keras, terlalu kaku, tidak fleksibel dalam agama ini, ya, illa ghalabahu, maka dia akan takluk sendiri, kalah sendiri, ya, menyerah sendiri atau takluk sendiri atau akan hilang dengan sendirinya kekerasan atau kekakuannya itu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu, artinya adalah selalulah berbuat kebaikan. Fasaddidu, ilzamu, senantiasalah berbuat kebaikan, ya, tanpa terlalu saklek, tanpa terlalu memaksakan kehendak memaksakan fisik memaksakan apa saja, ya, jangan terlalu dipaksa, tetapi pilihlah jalan tengah, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lunak, tidak terlalu menyepelekan, yang menganggap enteng, dan juga tidak terlalu memaksa, ya, jangan. Kemudian waqaribu, dan dekatilah, ya, beribadahlah sampai mendekati, bahkan sampai ibadah itu sempurna, ya, dengan aturan, dengan prinsip, dengan amal yang dengan juhud yang besar, sehingga mendekati kesempurnaan dalam beramal. Wa qaribu wa abshiru. Nah, wa abshiru artinya adalah carilah berikanlah kabar gembira, ya, dalam beramal, motivasilah diri agar selalu fokus pada ridho Allah Ta'ala, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu, dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama kita, ya, melalui lisan Rasulnya telah mengajarkan bahwa kita diperintahkan untuk beramal tanpa memaksakan fisik berlebihan, ya, tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain secara berlebihan, ya, dan juga tidak menyepelekan, dan juga tidak menganggap enteng. Kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk beramal sesempurna mungkin sehingga kita mendekati ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan suatu balasan yang membahagiakan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam berusaha itu kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar Allah memudahkan segala aktivitas kita dalam beribadah. Jadi kita tidak bisa beribadah semau kita sendiri, nggak bisa.
tetap ada perannya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang kita sembah, ya, sehingga kita dalam menyembah Allah itu betul-betul sesuai dengan kehendak dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasta'inu, ya, memohon pertolonganlah kepada Allah taala sehingga jalan yang kita lalui dalam beribadah itu menjadi mudah. Ada satu doa yang biasa dibaca oleh para ulama asatidz kita. Nah, bunyi doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa populer yang dibaca kaum muslimin setelah ba'da salat, ya, atau ketika dalam keadaan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam beribadah. Jadi doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kapan kita baca ini? Nah, bil ghudwati, di waktu pagi. Nah, di waktu kita bangun di pagi hari kita memohon pertolongan Allah Ta'ala. Birra warauhati. Nah, di waktu tengah hari kita istirahat dari kerjaan kita, di waktu panas matahari yang terik, ya, yang panas sekali, ya, di siang hari, kita juga memohon pertolongan kepada Allah. Wa syai'um minad duljati. Nah, dan di sebagian malam, ketika sebelum tidur, atau ketika kita bangun tahajud, atau ketika bangun sebelum subuh, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Rasulullah bagi, yaitu pada pagi, siang, dan malam. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu kita harus senantiasa bermohon pertolongan kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan itu mudah, ya, diridhoi, dan mendapatkan pahala yang besar. Jadi inti dari hadis itu seperti itu, ya, seperti yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada ma'anil kalimat. Ya. Ada pertanyaan, bayyin maknal ati. Jelaskanlah makna dari kata-kata berikut. Pertama yusrun, kemudian yusyadu, kemudian fasaddidu, kemudian waqaribu, kemudian wa abshiru, kemudian wasta'inu, kemudian wal ghudwah, kemudian ar-rauhah, kemudian ad-duljah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, lima amaronan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaisir. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk memudahkan, bitaisir, untuk memberikan kemudahan, untuk mencari ibadah yang termudah dulu sebelum kita melaksanakan ibadah yang sulit. Wa ma amsilatuhu fil Islam. Kenapa, apa contohnya dalam agama Islam? Ada nggak contohnya dari agama ini, yaitu dari amalannya Rasulullah SAW, para sahabat, dan para ulama. Wa madza talaba minna sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik. Dan apa yang diminta setelah itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mempelajari kemudahan dalam agama kita, mengetahui contoh-contoh amaliyah-amaliyah orang-orang terdahulu, salafus saleh. Nah, apa yang dituntut setelah itu? Nah, kemudian tsumma bayyin ma yusidu ilaihi hadis asy-syarif. Kemudian jelaskan apa yang dituju dari hadis ini, ya. Apa yang dituju, apa yang menjadi fokusnya hadis ini. Oke, kita perlahan-lahan mulai. Awalan bayan ma'anil kalimat. Pertama adalah makna kata. Yusrun artinya adalah sahlun. Jadi yusrun itu artinya adalah mudah, sahlun, mudah, ya. Mudah. Kemudian yusyadu artinya adalah wahia al-ghalabah, yuqalu wahia minasyiddah, yusyadu minasyiddah wahia al-ghalabah, yuqalu syaduhu masyadatul idza ghalab. Jadi maksud yusyadu ini ada minasyiddah, syiddah, ya, keras, apa namanya, jamitnya, apa itu, ya, syiddah. Kemudian wahia al-ghalabah yuqalu syadu masyadul ghalab. Jadi keras yang terlalu bersangatan sehingga lama-kelamaan dia akan pecah sendiri, ya. Seperti batu es. Batu es itu kalau terlalu keras, ketok, pecah langsung, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. And then next, fasaddidu, ya. Fasaddidu artinya adalah ilzamu as-shawab min ghairi ifrat wala tafrid. Ilzamu, fasaddidu itu artinya adalah selalulah, senantiasalah dalam kebenaran, dalam kebaikan, dalam amaliyah yang sahih, ya, min ghairi ifrat wala tafrid, tanpa bersikap menyepelekan ataupun terlalu berlebihan ataupun terlalu kaku, ya, ataupun terlalu keras. Kemudian waqaribu,
Ai iqtarabu min kamalil amal duna tasyaddud. Wa qaribu itu maksudnya adalah iqtarabu, dekatilah olehmu min kamalil amal, kesempurnaan dalam beribadah, dalam beramal duna tasyaddud, tanpa tasyaddud ya. Kemudian wa absyiru ai intazaru. Absyiru itu artinya intazaru, tunggulah ya. Nantilah husnus sawab. Nah, ya, husnus sawab, balasan yang baik, balasan yang bagus, balasan yang indah. Alal amal, terhadap amal yang dikerjakan, wa in kana qalilan, meskipun amal itu sedikit. Jadi kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW untuk selalu mengharapkan imbalan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun amal kita itu sedikit. Jadi kita tidak boleh menyepelekan amal walaupun sedikit. Wa in kana qalil. Seperti hadis Rasulullah SAW kan, ittaqun nara walau bisyiqqit tamr. Takutlah kamu pada api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Oh, biji kurma, bukan kurma, biji kurma. Bisyiqqit tamr ya. Biji kurma pun kalau ditanam ya dia akan tumbuh sehingga bisa menghasilkan kurma yang banyak ya, puluhan kilo ya. Jadi jangan menyepelekan amalan yang sedikit. Kenapa? Karena amalan yang sedikit itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah bermanfaat, adalah besar ya. Kecil bagi manusia belum tentu kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bisa besar menurut Allah Taala. Jadi jangan pernah menyepelekan amal walau sedikit. Meskipun antum punya duit 1.000 rupiah, ya kan sekarang tidak ada artinya ya. 1.000 rupiah itu mungkin bagi sebagian orang hanya duit receh saja, tapi bagi sebagian yang lain itu sangat berarti ya. Coba kalau di Indomaret ya belanja ada duit 200 lah, 200 itu kembalian. Bagi mereka itu sangat berarti untuk menunjukkan komitmennya kan, atau kalian belanja di swalayan manapun. Duit itu sangat berarti. Jangan pernah menyepelekan sedekah atau amalan kecil apapun, karena itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah berarti. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Wasta'inu, dan memohon pertolonganlah kepada Allah Taala. Minal isti'anah wa hiya talabatul aun. Maksudnya di sini adalah memohon pertolongan. Talabul aun. Talabul aun, memohon pertolongan, mohon bantuan sallallahu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memohon doa dari orang-orang soleh juga ya. Doa dari guru, doa dari orang tua, doa dari siapapun ya yang kita kita yakini ya, teman kita, saudara kita, mungkin dia orang soleh dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Lanjutkan berikutnya. Al-ghudwah artinya adalah as-sair awal nahar. As-sair awal nahar. Awal nahar itu pagi hari. Awal nahar. Di waktu pagi hari. Wal ghudwah itu maksudnya pagi hari. Kemudian ar-rauha, sir ba'da zawal. Rauha itu adalah sir ba'da zawal. Ketika matahari sudah berjalan di zawal. Zawal itu sudah di tengah hari ya. Itu siang, udah mau masuk waktu zuhur, itu zawal. Kemudian duljah, sir lailan. Duljah itu artinya sir lailan. Malam hari ya. Dari waktu isya sampai sebelum subuh ya. Nah, jadi luar biasa sekali agama kita dalam mengajarkan umatnya untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi, di setiap hari. Jadi tidak ada waktu-waktu khusus ya, tidak sekali seminggu, tidak sekali sebulan, tidak sekali setahun, tapi setiap hari kita harus memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan tuliskan arti-arti dari tadi kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari ya, kata-kata yang sudah kita pelajari. Oke. Ini makna kalimat dari fasaddidu ya. Nah, setelah itu qaribu, katilah.
Mudah ya. Kira-kira ini kata-kata yang agak sulit. Oke, kita coba lanjut. Wajhul amr bitaisir. Bentuk perintah untuk selalu memberikan kemudahannya. Ja'al amru bitaisir bi annahu asas syariah faqad daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam min nafsihi misl fi zalika fama khair baina syai'aini illa ikhtara aisaruhuma malam yakun isman wa huwal qail sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan kepada dua hal ya, selama tidak mengandung dosa, maka beliau akan memilih yang paling mudah. Beliau akan memilih paling simpel untuk dikerjakan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Selalulah berikan kemudahan, carilah kemudahan, dan jangan cari kesulitan ataupun mempersulit. Ya, carilah kemudahan, carilah ke lapangan ya, dan berikanlah kemudahan kepada siapapun. Jangan mempersulit atau jangan mencari jalan yang sulit. Kalau bisa ketemu jalan yang mudah, kenapa harus bertemu dengan jalan yang sulit ya? Oke, kita lanjut. Min amsilatut taisir. Min amsilatut taisir adalah contoh dari taisir ya, kemudahan dalam agama Islam ini. Satu contoh yaitu at-taubah di syariatina takunu bil iqla' an dzam wa nadam alaihi wal azam ala adamil audah ilaihi wa radd al mazalim ila ahliha aw talab al afw minhum bainama kanat qadiman bi qatlil insan fi masjid. Jadi dalam agama kita Islam bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh para ulama, para sahabat, at-taubah fi syariatina ya, bertaubat dalam syariat agama kita adalah dengan bil iqla' anil dzam, menjauhi, melepaskan semua perbuatan dosa, meninggalkan semua perbuatan dosa, wan nadam, dan menyesali perbuatan dosa yang telah dikerjakan, wal azam ala adamil audah, dan berjanji untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu, ya, waraddal mazalim, kemudian membayar kompensasi, artinya membayar kompensasi dari dosa yang telah dikerjakan itu kepada ahlinya, kepada orang yang pernah dizolimi atau kepada orang yang pernah kita berbuat jelek, berbuat buruk padanya, bisa dengan minta maaf, autolabul af, atau meminta maaf, ya kan? Kita kalau hartanya kita ambil, maka kita kembalikan hartanya. Kalau jiwanya kita sakiti, kita minta maaf padanya. Hatinya kita sakiti, kita minta maaf. Seperti itu dalam agama kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pada ajaran umat terdahulu ya, nabi-nabi terdahulu tidaklah demikian. Kenapa? Karena pada umat terdahulu yaqtulul insan binafsi. Jadi maka dia jika ketika ingin bertobat, dia harus menerima konsekuensi dibunuh ya, dia harus dihukum gantung, pancung atau dibunuh ya. Intinya dia tidak boleh hidup ketika dia ingin bertaubat. Jadi luar biasa sekali kemudahan dalam agama kita yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Ketika kita buat dosa, dosa kita itu besar mungkin ya ataupun kecil, kita dianjurkan apa? Dan kita diharuskan untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Berjanji tidak melakukan dosa itu lagi, ya, tidak mengulanginya lagi, membayar kompensasi kalau kita makan harta yang secara tidak baik ya, atau kita menzalimi orang, kita kembalikan hak-haknya dan kita meminta maaf kepadanya. Nah, ya kan? Ini sangat luar biasa sekali, sangat indah sekali ya. Jadi untuk itu kita patut bersyukur karena Rasulullah SAW telah mengajarkan
agama yang indah ini kepada kita semua. Kemudian kita lanjut. Rabi'an al-awamir al-ukhra. Min hadhihi al-awamir al-ukhra annahu talaba minna an nuraffiqa bi anfusina wa naltazim ma rasamat lana asy-syari'ah al-mutahharah wa nabta'id an tashdid fiha. Wa minha aidan iltizam as-saddad wal ittiyan bis-shawab min al-aqwal wal af'al bi ittiba'is sunnah wal ikhlasu fiha wal matlub al-i'tidalu fil ibadah fala yakhsur wala yubaligh fala yasum daiman wala yatruku as-shaum bil kulliyah wala yastaghriqu al-lail kullah bis salati wala yatruku as-salatu bil laili bal yatawassul li anna ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa inqal. Ya. Jadi dari hal ini kita mendapatkan suatu pelajaran penting ya, bahwa agama kita telah meminta kita untuk senantiasa ya mengazamkan diri kita untuk selalu berada dalam aturan dan undang-undang yang telah diajarkan Rasulullah berupa syariat yang suci ya, dan menjauhi perbuatan-perbuatan melampaui batas, perbuatan-perbuatan berlaku keras, terlalu berlebih-lebihan ya. Kenapa? Karena yang dicintai dalam agama kita itu adalah as-sadad. Ya, sadad wal ittiyan bis-shawab. Kita senantiasa untuk selalu mencari kebenaran, berbuat dengan benar ya, sampai diatur bagaimana bertutur kata yang benar, berbuat yang benar, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW ya, dan berbuat ikhlas dan berniat ikhlas fiha wal matlub al-i'tidalu fil ibadah. Jadi ikhlas di sini adalah meniatkan segala sesuatu yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala dan berproporsional dalam beribadah ya. Ikhlas itu adalah beribadah dengan pintar, dengan cerdik, bukan bodoh dalam beribadah. Ada orang yang bodoh dalam beribadah, ada pula orang yang pintar dalam beribadah. Jadi yang dituntut dari sini adalah pintar dalam beribadah, mencari peluang-peluang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan i'tidal, dengan cerdik ya, dengan tidak dengan seimbang, dengan baik, dengan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, dalam ibadah juga begitu. Kita harus menempatkan ibadah itu pada tempat dan waktunya. Jangan kita sholat duha di waktu asar, ya, itu bukan sholat duha lagi ya. Atau sholat subuh di waktu zuhur, nah, itu tidak tepat. Jadi yang tidak itu adalah menempatkan ibadah sesuai dengan tempat dan waktunya. Ketika kita masuk masjid, kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jangan kita sholat tahiyatul masjidnya di lapangan, wah, gila ya. Nah, jadi sholat tahiyatul masjid ya dilakukan di masjid atau di mushola, atau tempat yang sudah disepakati sebagai tempat sholat orang ramai ya. Sholat jamaah di lapangan kondisional saja ya. Kondisionalnya 1 kali setahun, kan di lapangan sepak bola ya kan, sholat id. Sunnahnya apa sana? Ya sunnahnya sunnah sholat mutlak aja. Sholat tahu banyak ibadah sunnah yang bisa dikerjakan. Ya, tapi sholat tahiyatul masjid tetap di dalam masjid atau di lingkungan pekarangan masjid. Niatnya menghormati tempat ibadah ya, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak berlebihan dan tidak pula seenaknya saja, ngapain sholat ntar aja lah, udah cukup. Nah, jangan seperti itu. Tidak boleh berlaku seenaknya dalam beribadah atau berlebihan. Saya sholat selalu aja. Saya mau dekat dengan Allah, maka saya akan selalu melaksanakan sholat. Saya nggak mau melakukan ibadah yang lain. Itu tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Kemudian meninggalkan puasa secara ngapain puasa juga nggak boleh. Jadi rukun Islam yang 5 itu dilakukan dengan bijaksana, yang diamalkan dengan bijaksana. Sholat, ada waktunya sholat, ada waktunya istirahat, ada waktunya untuk tidur, ada waktunya untuk bangun menegakkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sholat. Ataupun puasa, orang canduan puasa, pengen diet, puasa terus, saya nggak akan buka-buka sampai saya kurus. Itu perlu berlebihan dalam beribadah. Niatnya juga tidak baik. Jadi beribadah itu niatnya baik dan juga tidak terlalu berlebihan, tidak ngasal dalam beribadah.
ya wala yatrukus shaum, dan juga tidak meninggalkan puasa secara mutlak. Saya ngapain puasa-puasa, mending saya makan terus, makan enak kan, mensyukuri nikmat Allah. Tidak bisa begitu. Ada puasa yang wajib dilakukan, ada puasa sunnah, ada puasa mutlak, dan juga ibadah-ibadah lainnya harus dilakukan dengan proper. Wala yastaghriqu al-lail kullahu bis-shalah, tidak harus begadang terus melakukan sholat, dan juga tidak meninggalkan sholat sama sekali. Boleh gitu, ambil jalan. Li'annal ahabul amal, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah yang adwa, yang senantiasa dikerjakan, wa inqalla, yang continue, ya. Ibadah yang continue sampai akhir hayat, walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Lakukan amal ibadah sedikit, banyak lebih baik, ya, tapi continue. Kenapa? Kalau orang terlalu berlebih-lebihan itu biasanya sifatnya musiman, ya. Musimnya pengen sholat, ntar datang malasnya, dia nggak sholat sama sekali. Biasanya seperti itu. Tapi Allah mencintai orang yang beribadah yang kontinu, ya. Puasa, sholat duha kontinu sampai akhir hayat. Sholat qiyamul lail kontinu sampai akhir. Jadi ini al-awamil kufur, ya. Kemudian kita lanjut, khamisan bayan mayusidu hadis. Khamisan bayan mayusidu. Hikmah apa yang kita dapat amalkan dalam hadis ini, ya. Pertama, tawassut fil ibadah wa adamul israf. Jadi kesimpulannya adalah tawassut fil ibadah wa adamul israf. Jadi beribadahlah dengan bijaksana, ya, carilah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang tepat untuk melakukan suatu ibadah. Pilihlah dari 24 jam yang telah Allah berikan kepada kita, pilih mana yang kita ingin lakukan di waktu-waktu tertentu untuk beribadah. Tawassut fil ibadah wa adam, tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu memaksakan dirinya. Tahu udah jelas-jelas ya, kan fisik lagi demam, kena COVID misalkan, maksa juga mau sholat berjamaah ke masjid, wah itu jadi musibah kan, musibah untuk orang. Ya kalau kita sudah sakit, kita di rumah aja, atau kita dirawat aja di rumah sakit juga bisa, di kamar rumah sakit juga bisa, dimanapun bisa melaksanakan sholat selama tempat itu bersih, suci, ya, dan layak untuk melakukan ibadah di sana. Kemudian ikhtiaru awqat an-nasyat inda ada ibadah. Pilihlah waktu-waktu yang tepat. Pilih waktu-waktu dengan cerdas, dengan cermat untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah, ibadah sunnah. Kalau mau melaksanakan zakat, ya kan wajib, maka harus dikeluarkan 1 kali setahun. Kalau sedekah bisa setiap hari. Jika banyak rezeki, kasih sedekah. Banyak duit, kasih sedekah yang banyak. Duit sedikit, kasih sesuai kemampuan. Seperti itu. Jadi pilihlah waktu-waktu yang tepat dan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayan yusrul Islam wa adamul haraj fil istizami ta'alimi. Jadi ini hadis menjelaskan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mudah. Agama yang tidak ada kesusahan di dalamnya. Ya, ada kesulitan untuk mengamalkan. Semua ibadah dalam agama Islam itu mudah untuk dilakukan. Jangan dipersulit, jangan dianggap sulit, jangan dibuat-buat sulit. Nggak boleh. Nggak boleh mempersulit orang dalam beribadah. Mempersulit orang dalam urusan dunia aja nggak boleh, ya, apalagi dalam beribadah. Kemudian alal mu'min ayati minal amal ma yakunu syarifan maqsad wa yahzir mimma su'u aqibah. Jadi seorang mukmin harus aware terhadap amal yang baik, harus termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan berniat melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah membalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Dan harus hati-hati, ya, dari melakukan perbuatan, apalagi perbuatan-perbuatan yang menimbulkan efek buruk, yang menimbulkan akibat yang fatal, yang buruk kepada diri, kelompok, golongan, teman, atau siapa saja yang akan terkena imbasnya. Jadi itu saja untuk materi kita hari ini. Barakallahu fikum sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat, semoga memberikan faedah untuk antum semua yang mendengarkan. Dan barakallahu fikum, nafa'ani wa iyyakum bima yutihi wa nardahu amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza
Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.